103,4 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Udah pukul 10:02 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti yang udah aku ngomongin tadi, kalau misalnya kali ini akan ada tamu spesial yang bakalan Arga ajakin ngomong kurang lebih 1 jam ke depan barengan dengan Arga di pagi hari ini tentunya. Sebelum aku mau nyapa, aku pengen bilang juga ke kalian terkait dengan apapun yang kami bahas kali ini. Kalau kalian ingin menanyakan, silahkan ya bergabung melalui WhatsApp ataupun telepon di nomor 085821790209. Silahkan, Arga buka line telepon juga yang ingin bertanya. Aku pengen nyapa nih narasumber Arga di pagi hari ini, ada Ibu Almiati SAK MAP dan juga Bang Belmi Sialagan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bang Belmi? Puji Tuhan sehat. Sehat. Bu Almiati sehat juga ya? Alhamdulillah. Aduh, sehat. Bu Almiati ini gincunya masih merah ya. Markona itu, Markona merah merona. Alhamdulillah, puji Tuhan semuanya, kita semua diberikan kesehatan pagi hari ini. Karena memang aku semangat banget. Kenapa? Karena memang dua orang ini merupakan orang yang punya prestasi di bidangnya masing-masing. Tapi terkait dengan satu bidang sebenarnya. Ibaratnya ini ada keterkaitan antara Bang Belmi dan juga Ibu Almiati. Bener ya? Betul. Betul, walaupun memang dari instansi yang berbeda. Kok bisa gitu kan? Ya, nanti dulu nih. Tapi sebelumnya kita pengen nyapa ke Bang Belmi Sialagan dulu nih. Siap. Terkait dengan sehariannya kayak gimana. Kalau pendengar setia Radio Rasi kan nggak tahu nih pakaian apa. Kalau Arga sih langsung tahu ya. Ini adalah seorang, silakan Bang Belmi, boleh dikasih penjelasan singkat terkait dengan Bang Belmi sebenarnya kesehariannya sebagai apa sih, Bang? Terima kasih kepada Bang Arga yang sudah beri kami kesempatan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan saya yang sudah mengizinkan saya untuk hadir dalam siaran langsung atau talk show di Disko Mimpo Kapuas Hulu, di mana saya hari ini, hari Senin tanggal 12 diundang untuk bincang-bincang masalah penggiat literasi. Jadi izin saya menyampaikan bahwa kegiatan sehari-hari saya adalah seorang anggota Polri aktif di Polres Kapuas Hulu. Saat ini saya dipercaya selaku Kasubnit Bimas di Polair, di mana Pak Kasatnya Pak AKP Sularso. Saya sehari-hari melaksanakan tugas yaitu sesuai dengan amanat undang-undang yang sudah diamanatkan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Masya Allah, ya mengayomi masyarakat ya. Silakan Bang Belmi lanjut. Ya, di samping sebagai pelindung, pelayan masyarakat, kita juga ada untuk perpolisian masyarakat, yaitu community polisi, yaitu membina. Jadi giat literasi adalah salah satu membina. Membina anak-anak yang mungkin saat ini kita tahu sendiri bahwa HP ini dampaknya sangat luar biasa, ada dua, positif dan negatif. Jadi dengan giat literasi ini kita menumbuhkan giat belajar, menumbuhkan minat baca kepada anak-anak di tengah saat ini teknologi yang luar biasa. Jadi kalau kita tidak orang tua atau kita membatasi mereka, itu bisa menjerumuskan mereka ke hal-hal yang tidak baik gitu. Baik ya, jadi ternyata Bang Belmi adalah seorang polisi nih guys ya. Tapi ini di Polair ya tempatnya. Berarti seragamnya agak biru-biru ya. Jadi seragam khususnya Bang Belmi ini yang biru-biru nih. Markasnya kalau nggak salah ada di bawah jembatan juga ya. Yang ada itu tuh yang Polair. Nah itu terkait dengan sungai-sungai, polisinya ada juga nih pendengar ya. Nah jadi itu tadi Bang Belmi seorang polisi nih. Nah kita ke Ibu Almiati lagi nih. Bu silakan Bu, kesehariannya ini ngapain dan bekerja di bidang apa Bu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada Dinas Kominfo yang telah memfasilitasi kami untuk hadir di sini. Terima kasih juga kepada pimpinan kami yang telah mengizinkan untuk hadir pada acara ini. Jadi kita berbagi sedikit cerita Bapak Ibu. Mungkin selama ini Bapak Ibu ada yang kenal sama saya, tapi mungkin tidak tahu sekarang saya dinasnya di mana. Oh pindah-pindah ya Bu ya? Iya, karena nomaden ya. Karena 3 tahun yang lalu itu saya lebih bergelutnya di, bukan 3 tahun yang lalu, malah 30 tahun yang lalu itu dari pertama kerja sampai
27 tahun itu saya berkecimpung di keuangan. Nah, keuangan. jadi Baik. sekarang saya boleh dikatakan sebagai seorang penggiat literasi. Nah, penggiat literasi, saya berdinas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kepala Bidang Perpustakaan. Nah, begitu saya tugas di sana itu, wah banyak sekali itu tantangan-tantangan Banyak ya? dari intern maupun ekstern. Tapi dalam jiwa saya itu, saya ingin mengabdi secara tulus kepada masyarakat. Mungkin dari kebanyakan kawan-kawan itu biasa membuli saya. Wah, kok orang keuangan bisa ya di perpustakaan. Nah, jadi saya di hari ini membagi ilmu pengetahuan kepada kawan-kawan semua yang mungkin kawan-kawan belum tahu bahwa perpustakaan itu disiplin ilmu apapun bisa ternyata masuk di sana, ke dalamnya. Nah, Benar. mungkin yang kawan-kawan kenal itu saya karena saya pernah bertugas di Badan Keuangan Daerah itu selama kurang lebih 20 tahun. Di Dinas Pertanian juga saya pernah 3 tahun. Di Dinas Perdagangan 3 tahun. Dan di kecamatan juga saya pernah, Mas, itu. Nah, di perwakilan kecamatan itu. Perwakilan juga pasti kenal juga Ibu Almi. Kecamatan di mana kebetulan dulu, Bu? Di perwakilan kecamatan Kalis. Kalis. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu banyak kenal. Nah, bukan orang baru di pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, tapi saya adalah orang lama yang mungkin baru menggeliat setelah adanya kegiatan literasi ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi Ibu Almiati ini dari pegiat literasi juga nih. Jadi kemarin udah banyak jabatan yang sebenarnya ataupun posisi yang ditempatin oleh Ibu Almiati. Sempat di Badan Keuangan Daerah juga, tiba-tiba ngurusin literasi nih ya. Suruh membaca gitu kan. Nah, ibaratnya perbedaannya sangat-sangat signifikan. Tapi memang karena base-nya adalah memberikan pengabdian kepada masyarakat, semuanya bisa. Ya, seperti Bang Belmi juga tentunya di Polair tentunya jadi polisi nggak langsung di Polair ya Bang ya. Betul, banyak jenjang-jenjang ataupun tempat-tempat yang sudah dilalui oleh kita semuanya barulah menduduki jabatan sekarang. Alhamdulillah. Nah, dipersatukanlah tentunya kita bertiga kali ini terkait dengan pegiat literasi. Nah, terkait dengan pegiat literasi, ternyata kedua narasumber kita di pagi hari ini mendapatkan beberapa penghargaan nih. Kita ke Bang Belmi dulu deh nih ya. Kita ke Bang Belmi lagi nih. Bang Belmi, ini dengar nih ya, sempat melihat postingan ya. Postingan di mana entah nggak tahu ya, dapat pernah postingan kalau misalnya mendapatkan penghargaan Nugraha Jasa Dharma Pustaloka tingkat nasional, benar? Betul, dengan nominasi pegiat literasi kategori pegiat literasi. Aduh, kok bisa Bang? Boleh diceritakan nih, kok bisa terjun seorang polisi loh ya. Seorang polisi terjun di dunia literasi. Nah, boleh diceritakan kok bisa Bang Belmi? Baik, terima kasih Bang Harga. Sebelumnya saya izin pimpinan Bapak Kapolres KBP Prance Siregar izin jawab. Jadi giat literasi ini saya sudah laksanakan semenjak saya bertugas di Kalis. Saya bertugas di Kalis tahun 2017. Di mana waktu itu saya melihat di transmigrasi itu banyak anak-anak yang SMP putus sekolah, SMA putus sekolah. Jadi saya tanyakan kenapa putus sekolah. Kami orang terampak, tidak ada duit, jangankan untuk sekolah, untuk makan aja susah. Dari situ saya muncul ada keinginan saya untuk membuat taman baca. Jadi bukan hanya sekedar untuk membuat taman baca, saya juga berusaha supaya mereka sekolah, membeli baju, membeli sepatu, peralatan sekolah, biaya pribadi Pak. Jadi tidak ada sponsor satupun. Jadi semuanya biaya pribadi. Bahkan kemarin setelah saya pulang dari Jakarta, saya memberikan mereka support, yaitu buku satu orang satu lusin gitu Pak. Awal mulanya saya terjun ke literasi yang pertama panggilan hati. Panggilan hati, benar. Panggilan hati. Setelah itu saya bilang sama Pak Suripto, yuk kita bisa, yuk kita sama-sama. Dengan perjalanan waktu ternyata giat literasi ini juga berkembang Pak. Jadi bukan hanya baca tulis, menggambar, menulis, tapi ada keinginan kami untuk bisa mandiri. Dimana kita tahu bahwa saat ini dengan bantuan atau pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan, mungkin sudah tahu bahwa sekarang sudah ada budidaya di sana, budidaya ikan Pak. Ada puluhan ribu ekor, yaitu ikan lele dan ada ikan nila. Dan kita rajin mengantarnya ke beberapa
Lamongan Pak, yang Ya, ada di Kapuas Hulu ini Pak. Dengan harga jual 1 kilo 35.000 dan bisa per minggunya kurang lebih 20 atau 25 kilo. Itu ikan lele. Ikan lele. Itu yang diproduksi asli dari taman baca kami. Wah, jadi bukan hanya membaca doang ya, ternyata Tidak. banyak hal yang dilakukan. Ya. Setelah itu kita juga di sana ada pelatihan menggunting rambut. Menggunting rambut. Jadi awalnya saya ngajarkan mereka gunting rambut. Puji Tuhan sekarang malah mereka lebih pintar dari saya. Waduh. Untuk gunting rambut. Ini lokasinya di mana nih Bang Belmi? Di Sorry Trangkalis. potong. Di Kalis ya, Trangkalis ya. Barangnya masih ada. Siap. Setelah itu lanjut, kita kan di sana ada lahan kosong Pak ya. Karena orang Trani kan dari pemerintah dikasih 2 hektar lahan, udah itu untuk diusahakan. Yuk kita sama-sama kita berdayakan lahan ini, jangan sampai lahan ini tidur. Oh iya, Kita nganggur harus gitu ya. Kita harus buka lahan ini. Dengan semangat Pak Suripto ini orangnya luar biasa. Dia adalah ketua TBM yang saya dirikan, yaitu Taman Baca Ngudi Kaweru. Awalnya Pak hanya 1 hektar lebih. Setelah berhasil lanjut, sekarang sudah puluhan hektar. Itu kok boleh tahu diisi apa tuh, tanaman apa itu? Buah naga. Buah naga. Buah naga. Jadi awal perjalanannya itu modal nekat dari kami, dan ada bantuan juga dari buku yang dibaca oleh kami. Buku itu kami bedah, kami belajar, implementasikan ke namanya literasi inklusi sosial. Oke. Selanjutnya dengan semangat dan pelatihan yang kita laksanakan, kita sudah berhasil kalau panen itu dia di atas 1 ton gitu. Wow. Iya Pak. Oke. Dan kita, luar biasa ya. Kita sudah buktikan bahwa kami awalnya Taman Baca bisa membantu pemerintah untuk istilahnya dalam rangka UMKM, usaha mikro kecil menengah. Setelah itu dengan berhasilnya yang kita laksanakan ini, akhirnya banyak anak kita tidak putus sekolah lagi. Bahkan sekarang sudah ada yang kuliah. Namanya anak Pak Suripto, itu si Rosid namanya. Itu salah satu siswa kita yang berprestasi karena dari SMP sampai SMA juara 1. Dan sekarang sudah kuliah di Solo. Di Solo sekarang. Di Solo, semoga tetap semangat ya di sekolah nih untuk kuliah. Dan kita tidak berhenti di situ saja. Kita mau anak kita ini 10 atau 20 tahun ke depan ada jadi polisi, ada jadi tentara, ada jadi dokter, ya kalau bisa jadi pejabat bupati. Ya amin. Ya seperti kita itu. Kita nggak tahu ya nasib orang. Cita-cita kita gitu Pak. Jadi saya mau berbagi. Jadi intinya mereka merasakan apa yang saya rasakan, karena saya juga asalnya dari orang susah Pak. Jadi saya mau berbagi gitu istilahnya gitu. Mulia banget nih. Dan perlu saya sampaikan Pak, sebelum saya dapat anugerah jasa dharma dari tingkat nasional, sudah ada 5 penghargaan yang kita peroleh. Oke, sebelumnya dari penghargaan itu. Ya, sudah ada 5 penghargaan. Dari mana saja itu Bang? Dari Bapak Kapolres itu Pak Darmin tahun 2017, dari Bapak Imam Riyadi 2017 juga, dari Muspika tahun 2018, dari sertifikat dari TPRI Kalimantan Barat 2020, dan terakhir dari Bupati Kapuas Hulu 2021, dan ini terakhir dari Nugra Jasa Jakarta. Oke. Jadi sudah 6 kali nih Pak. Sudah 6 kali. 6 kali. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong ya. Luar biasa, mudah-mudahan dijadikan inspirasi bagi orang-orang yang di luar sana. Ya, memberikan dampak yang luar biasa. Tidak selamanya harus mendapatkan pendanaan yang luar biasa. Harus tapi dilandasi oleh niat yang begitu besar dan tulus dan konsisten ya Bang. Sangat luar biasa ternyata. Hanya dengan membaca, mengimplementasikan apa yang kita baca, bisa sangat memiliki dampak yang luar biasa. Bisa mengubah hidup orang, bisa mengubah masa depan seorang anak ya. Dari lahan kosong menjadi lahan yang menghasilkan buah naga hingga 5 ton ya. Sekarang sudah berjalan 4 tahun 7 bulan Pak. Waduh, nih untuk hasilnya? Hasilnya itu bisa dirasakan masyarakat. Di samping buah naga, karena mohon maaf, awal-awal kita panen itu Pak, biasa kan banyak produksi, tapi sementara kebutuhan untuk pasar kurang kan. Dengan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan, buah naga itu kita bisa buat ada 4 produk. Ada kerupuk nggak? Ada kerupuk, ada keripik, ada namanya dodol, ada selai. Dan itu sudah kita buktikan, kita jual Pak, sudah jual Pak.
di minimarket Owen ada, di Lamongan Slamet ada. Oke. Bahkan sekarang ini saya lagi koordinasi kalau bisa setiap orang yang turun dari bandara produk itu harus ada. Oke, jadi ibaratnya khas, jadi dijadiin khas gitu ya. Oke, deh keren banget di pokoknya. Aku pernah makan kerupuknya nih, masih ada di rumah nih. Kayaknya makan di Lamongan Pak Slamet deh kayaknya. Ada ya. Pak. Jadi untuk pendengar setia Radio Reksika yang pengen mencicipi ya hasil hasil dari masyarakat di Kalis ya. Iya. Silakan datang ke minimarket Owen ataupun di Mas Slamet di Lamongan. Di Lamongan nih. Oke. Nah, itu dia baru awal nih. Kita belum tanya dengan Ibu Almiati terkait dengan kisahnya, tapi kita jeda sejenak ya. Jangan kemana-mana yang penasaran terkait dengan kisahnya Ibu Almiati nih terkait dengan dunia literasi. Tetap stay tune bersama kami bertiga di 103,4 FM. Now on air. Oke, pendengar setia Radio Reksika masih bersama dengan Arga di sini. Ada juga Ibu Almiati dan juga Bang Belmi. Nah, kalau tadi kita udah dengerin sedikit cerita dari Bang Belmi terkait dengan di dunia literasi sampai dampaknya yang begitu luar biasa. Sekarang kita ke Bu Almiati nih. Bu, silahkan gimana nih kisahnya? Ini dengar-dengar juga Kapuas Sulu ini mendapatkan juara 3 untuk lomba peer learning meeting tingkat nasional ya Bu ya? Iya, betul. Nah, gimana tuh ceritanya Bu? Boleh dijelasin Bu? Jadi seperti yang Mas Arga bilang tadi, betul, kita mendapatkan prestasi dari pemerintah pusat yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, kita mendapat penerima manfaat dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu. Kalau tidak salah itu kita bulan Juli itu kita mulai berkegiatan. Dan kita melakukan itu tidak memikirkan kita harus mendapatkan apa, tapi kita lakukan saja seperti itu. Nah, kami mengalami kendala yang luar biasa dengan tanpa anggaran sama sekali. Di satu sisi kami harus melaksanakan program yang menjadi prioritas nasional seperti itu, Mas. Nah, jadi saya dan kawan-kawan di layanan perpustakaan itu, terutama para kawan-kawan pustakawan itu yang kurang lebih berjumlah 4 orang pustakawan kita ya. Nah, dengan kegiatan yang luar biasa seperti itu. Nah, bagaimana kita merubah perpustakaan itu yang dulunya hanya tempat membaca, tempat berkunjung. Nah, seperti itu dirubah menjadi perpustakaan yang bertransformasi. Bagaimana perpustakaan itu tidak hanya menjadi tempat membaca dan meminjam buku, tetapi perpustakaan dirubah menjadi kegiatan yang bisa memberi dampak positif untuk masyarakatnya. Nah, di sana kami melakukan berbagai kegiatan bimbingan belajar komputer, bahasa Inggris, baca tulis hitung. Kami membagi menjadi 2 tim. Tim yang di internal itu tadi yaitu baca tulis hitung komputer dan bahasa Inggris. Nah, di eksternalnya itu saya sendiri yang melakukannya, Mas, karena kekurangan tenaga. Jadi kekurangan tenaga kita harus melakukan itu karena walau bagaimanapun kita sudah banyak dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi kita tidak tahu membalasnya dengan apa. Masa kita udah dikasih bantuan itu bukunya, TIK-nya, teknologi informasi itu kan, kita dapat komputer, dapat berbagai alat teknologi lah dari mereka itu. Nah, kita juga dapat bangunan ini, Mas, tahun 2000. Bangunan kan? Iya, 10 miliar lebih, itu luar biasa sekali. Jadi nanti bakalan bangunan baru nih Bu Almiati, kantor baru nih guys. Nah, melalui ke prestasi yang kita peroleh, saya itu beberapa kali itu berpikir, kalau saya melakukan sesuatu itu bukan memikirkan hasil, maksudnya juaranya berapa ndak, lakukan saja. Saya berprinsip lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Kalau masalah juara itu bonus itu, Mas. Tapi alhamdulillah kita di bulan, kalau tidak salah bulan 5 kita berkegiatan, bukan bulan 5, bulan 7 gitu. Baru kurang lebih 1 bulan kita berkegiatan tadi. Jadi kegiatan yang kita lakukan ini bukan hanya kegiatan seperti biasa, Mas. Jadi kegiatan itu harus kita upload di SIM transformasi. Mungkin kalau saya cerita ke Bapak Ibu tidak percaya. Saya yang biasanya mungkin seorang kabit itu hanya mengarahkan, Mas, tapi tidak, saya harus melakukan juga. Nah, jadi saya ditunjuk sebagai VIC. VIC dari Perpustakaan Nasional menunjuk saya dan 1 orang pustakawan kita, Pak Agustinus, itu kami berdua jadi VIC. Nah, bagaimana setelah melakukan kegiatan itu saya harus menginputnya di SIM transformasi namanya. Nah, SIM transformasi itu jadi alhamdulillah kita di tingkat provinsi kemarin kita juara 2
Provinsi Kalimantan Barat. Untuk di provinsi Iya, juara 2. 2. Oke, juara satunya siapa, Bu? Itu Singkawang, Mas. Singkawang. Oke, rival kita tahun depan Iya. Singkawang. Awas lo ya. Nah, terus kita juga di sana menyajikan lapak literasi. Lapak, oke. Nah, ini Siap. ada kaitan dengan Pak Bilmi tadi, Mas. Hmm. Nah, kaitannya di sini kita menyajikan berbagai produk pangan olahan itu dari buah naga. Oke. Nah, kita sama-sama Pak Bilmi kemarin Perpustakaan Nasional juga pernah hadir di sana mengunjungi TBM Mundika Weruh tadi. Nah, banyak hal yang bisa kita lihat di sana. Dari semula lahan yang tidak bisa ditanami apa-apa dibantu melalui literasi ini tadi didorong kita berkolaborasi dengan pertanian, koordinasi dengan mereka bagaimana lahan yang semulanya tidak bisa ditanami apa-apa jadi bisa ditanami apa-apa. Ya. Dan menghasilkan. Nah, menghasilkan. Nah, kembali lagi setelah ini panen raya, mereka bingung mau menjual produk ini buah naganya kemana karena sudah pasti akan murah seperti itu kan. Nah, saya dengan kawan-kawan dan juga Pak Bilmi itu terutama kawan-kawan di layanan lah, saya panggil mereka gimana kita membantu masyarakat ini bisa supaya buah naga itu tidak membusuk karena buah naga ini kan tidak terlalu lama tahan. Nah, dengan harga tidak terlalu jatuh. Jadi kami latih mereka membuat kerupuk buah naga. Kerupuk buah naga. Nah, buat kerupuk buah naga, sirup buah naga, dodol buah naga. Wah. Narasumbernya saya sendiri itu buah naga, dodol buah naga. Nah, kalau kerupuk itu teman-teman dari pustakawan. Jadi kami berpikir lakukan saja yang bisa kita bantu untuk masyarakat kita. Karena kalau kita manggil narasumber dari luar, kita harus mikirkan biaya. Nah, sementara di anggaran transformasi tidak ada sama sekali. Nah, tapi alhamdulillah Mas, terima kasih juga kepada Pak Wakil Bupati, kepada Pak Sekda di perubahan anggaran kemarin, walaupun ya kondisi anggaran kita juga tidak memungkinkan mereka untuk ngasih banyak, tapi 28 juta itu sudah cukup bagi kami. Nah, alhamdulillah dengan dana 28 juta itu bisa mengantarkan kita ke nasional. Nah, bisa mengantarkan kita ke tingkat nasional. Kita dapat juara 3 mengalahkan 416 kabupaten kota. Wow, itu sangat luar biasa. Nah, yang semula kita berpikir kita rasa bukan pula kita cun, tapi kita tetap bersemangat melakukan kegiatan, tapi untuk juara itu tidak pernah terpikirkan. Tidak terpikirkan karena kita berpikir orang di luar sana di daerah Jawa itu persiapannya pasti udah matang. Mereka udah matang karena mereka udah berkegiatannya dari tahun 2016 18 mereka udah kegiatan, sementara kita baru 6 bulan. Nah, 6 bulan ini jadi ya saya bilang Pak Kadis, Pak saya tidak terlalu berharap banyak untuk juara, tapi insya Allah Pak saya semaksimal mungkin melakukan ini karena ini merupakan program prioritas nasional supaya daerah kita tidak lagi dibilang terbelakang. Ya, kita tidak bisa menutupi itu Mas, memang kita berada di daerah 3T. Nah, terbelakangnya itu juga kita dapat keuntungan, tidak selalu rugi orang berada di daerah 3T, tapi banyak keuntungan-keuntungan. Perpustakaan Nasional terutama karena saya bekerja di Dinas Perpustakaan, banyak sekali perhatian yang untuk daerah kita. Banyak sekali bantuan-bantuan yang kami dapatkan dari sana. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Semoga nanti siaran ini bisa didengar dari Perpustakaan Nasional dan dari pimpinan kita juga Pak Bupati, Pak Wakil dan Pak Sekda bisa mendengarkan. Ternyata kami bisa melakukan itu walaupun di tengah keterbatasan anggaran. Semoga kedepannya kami dilirik lah gitu. Amin. Karena dampaknya sudah ada ke masyarakat kita. Nah, mereka yang semulanya itu perekonomiannya sulit, dia bisa terbantu dengan program transformasi ini. Kalau secara pribadi itu sudah banyak Mas sebenarnya penghargaan untuk saya. Jadi saya mengatasnamakan dinas, jadi penghargaan yang saya sampaikan ini penghargaan ke dinas. Kalau secara pribadi mungkin ada puluhan. Kemarin saya juga diminta jadi narasumber di sana. Nah, bayangkan Mas, 416 kabupaten kota itu. Dari kabupatennya saya diminta, nanti bisa dibuka itu Mas YouTube Perpustakaan Nasional, itu kita hadir di sana, diminta jadi narasumber, kita diminta menyampaikan kesan dan pesan, mewakili se-Indonesia, 3 orang peserta saja itu kan. Nah, harapan kita bersama semoga Kalbar kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Dari Kalbar kemarin kita 2 kabupaten yang masuk di 3 besar, Singkawang sama Kapuas Hulu, yang lain itu masuk di 30 besar. Ada 7 prestasi yang kita dapat, tapi ya masuk di 30 besar mereka yang lain itu kan. Nah, tapi itu juga merupakan suatu prestasi. Terima kasih juga supportnya untuk Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi, beliau itu luar biasa sekali. Beliau juga menghadiri kemarin Nugra Jasa Pustaloka yang diikuti Pak Bilmi, selalu mendampingi kita dalam berbagai kegiatan. Nah, seperti itu Mas. Baik, luar biasa, jadi minder aku ya. Aku pulang ya.
Jadi oke nih, sangat-sangat bagus banget dampaknya Ibu ya, luar biasa dengan segala keterbatasan materi dan juga waktu ya. Dengan semangat juang tentunya dari Bang Belmi, Bu Almiati dan juga rekan-rekan tim semuanya yang ada di belakangnya, ini bisa menghasilkan sebuah prestasi yang luar biasa bagi daerah kita. Dan tentunya ini membawa harum nama Kapuas Hulu dan juga Provinsi Kalimantan Barat. Dan tentunya pastinya ini besar harapannya ini Bang Belmi dan Ibu Almiati ini semakin ke depan ini programnya semakin dilirik oleh pemerintah. Betul. Ya enggak? Iya pastinya kan. Dan tentunya mudah-mudahan pemerintah pastinya sangat-sangat luar biasa juga dalam mendukung, tapi ya pasti penuh harapan di dalam lubuk hati yang paling dalam untuk lebih lagi diberikan perhatiannya. Mungkin pasti itu adalah harapan dari Bang Belmi dan juga Ibu Almiati agar sebenarnya agar kita lebih mempertahankan dan juga bisa merebut posisi yang pertama, ya enggak? Iya, dan utamanya ini adalah dampak yang luar biasa bagi masyarakat kita yang mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Nah, balik lagi di dunia literasi. Memang para pegiat literasi di Indonesia ini sangat sedikit ya. Ya, sangat sedikit yang mau melek literasi, itu yang sangat-sangat susah diberikan pemahamannya, apalagi ke generasi muda. Kenapa harus generasi muda? Ya iyalah, karena penerus bangsa gitu kan. Tapi gimana nih mengubah penerus bangsa ini menjadi ibaratnya udah deh, baca itu sebenarnya gudang dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kayak tadi ibaratnya awalnya nggak tahu manfaatkan budidaya lahan, jadi tahu bagaimana cara mengolah buah naga, jadi tahu. Jadi ibaratnya hal-hal itu sebenarnya menjadi tantangan di era digital sekarang. Bener nggak? Apalagi sekarang ibaratnya kalau rivalkan itu atau didampingkan itu adalah smartphone dengan buku. Betul. Iya kan? Gimana Bang Belmi membuat anak-anak itu untuk tidak sementara melihat handphonenya, untuk melirik buku. Gimana Bang Belmi? Pasti di lapangan ada kesusahan nggak? Ibaratnya ada nggak pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan-pertanyaan anak-anak yang di luar sana ataupun remaja, kenapa harus kita baca buku gitu? Gimana Bang Belmi? Ada nggak ketemu? Jadi perlu saya sampaikan harga. Jadi di samping kita membina kamar baca selama 4 tahun 6 bulan ini juga kita bersama Dinas Perpustakaan melaksanakan perpustakaan keliling, Pak. Perpustakaan keliling, oke. Jadi kita sudah ke lintas utara, sudah lintas selatan, bahkan dalam festival budaya Danau Sentarung kemarin, saya di sana melaksanakan tugas pengamanan, saya membuka di sana literasi. Jadi ada hal-hal yang saya lakukan di sana supaya anak-anak tidak bosan. Yang pertama, kita bukan hanya melulu membaca, tapi kita di situ ada menggambar. Di samping menggambar kita juga ada menggali potensi anak, di mana kemarin kita belajar pianika. Ada kurang lebih 40 orang anak di sana belajar. Jadi kenapa gitu kita lakukan? Karena saya mau anak-anak itu belajar bukan karena dipaksa, tapi karena memang mau. Suatu dorongan dan mau. Iya benar. Dan itu di taman baca saya juga ada alat musik namanya rabana. Rabana yaitu mereka sudah sering tampil di beberapa acara seperti itu. Jadi bahkan kita pernah tampil di rumah Bapak Sekda waktu itu, membawa anak-anak di situ dan anak-anak sangat senang. Jadi kedepannya memang saya membuat nanti kalau perpustakaan keliling itu tidak hanya membaca tulis, tetapi ada permainan yang akan saya lakukan dengan mungkin memberikan mereka snack, memberikan mereka coklat. Memang itu kecil, tetapi itu salah satu trik bagi saya. Cara menarik, supaya menarik mereka mau datang belajar. Karena kalau kita hanya datang nyuruh mereka membaca tulis mungkin agak susah. Tapi dengan kita mengedukasi mereka, mungkin mereka mau. Dan satu lagi Pak yang saya sampaikan bahwa memang saat ini kenapa kita gencar bersama Dinas Perpustakaan melakukan perpustakaan keliling, dampak HP ini sangat luar biasa Pak. Iya, sangat-sangat. Jadi kalau Bapak search di Google tuh udah banyak anak sekarang ini mungkin yang SMP atau SSD sudah pakai kacamata karena terlalu banyak main game online. Baik itu sekarang kita ketahui banyak jenisnya. Bahkan sekarang ini banyak kalau kita lihat di Rumah Sakit Jiwa Singkawang itu ada anak-anak dia tuh tangannya bergetar gitu gara-gara main HP gitu. Jadi HP ini memang
sangat luar biasa, bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif juga. Kalau kita tidak membatasi mereka dengan suatu kegiatan yang positif, ini berbahaya. Contoh saya kemarin temukan di Lanjak itu Pak, ada sekelompok anak-anak mojok di satu tempat hanya untuk bermain online supaya tidak ketahui orang tuanya. Aduh. Ya, ada kurang lebih 8-7 orang. Itu kita ajak Pak untuk kemarin lapak literasi di Festival Danau Sentarum. Dan semua kegiatannya itu Pak murni memang gratis, tidak ada kita pungut biaya gitu Pak. Nah gimana responnya anak-anak tadi? Ibaratnya mereka mojok nih, ibaratnya kan tiba-tiba datang polisi nih. Biar ibaratnya kan ibaratnya nuansanya tiba-tiba serem gitu kan. Aduh kena tangkap nih, kena borgol nih gitu kan. Gimana nih reaksi mereka waktu diajak gitu Bang Bel nih? Awalnya mereka takut. Tapi setelah kita ajak mereka bernyanyi dengan 2-3 lagu pakai gitar, udah itu kita ajak mereka tanya jawab. Jadi kita hal-hal ringan yang kita tanyakan, dan kita juga menggandeng guru-gurunya Pak. Jadi supaya mereka tidak takut, guru-gurunya kita undang. Kita ajak juga. Kita undang guru. Kemarin waktu itu Pak ada dari SD 1, SD 2 Lanjak. Luar biasa, 40 orang anak itu datang. Datang ya? Datang. Wah. 2 kali kita laksanakan Pak, yaitu hari kedua dan hari terakhir Pak. Jadi itu sangat luar biasa bagi saya. Jadi saya punya prinsip, kedatangan saya ini harus menjadi arti bagi anak-anak gitu. Jadi mereka senang. Jadi yang awalnya mereka takut sosok polisi jadi senang gitu. Dan saya menyampaikan kepada mereka, sukses itu harus diperjuangkan. Sukses itu bukan hanya milik orang kaya, tapi orang yang mau berjuang dan berusaha. Seperti itu saya rasakan mereka. Mantap. Jadi sukses itu bukan hanya orang kaya yang punya ya. Dan sukses itu harus diperjuangkan. Aku setuju banget itu ya. Jadi ayo dong anak-anak muda nih ya, kalian semua. Aduh, ibaratnya agak gimana ya, agak geram campur penuh harapan sebenarnya kalau ngomong dengan anak-anak muda ini. Kalau nggak dibilangin ngeyel, ibaratnya terjerumus, ibaratnya keparet semua. Kalau didatengin kebanyakan penolakan, tapi sebenarnya bagaimana cara kita lagi yang mengajaknya nih. Nah, ini peran orang tua nih ya. Ini sebenarnya kembali ke peran orang tua, bener di dunia era digitalisasi sekarang, ibaratnya dunia serba canggih, ibaratnya ada istilah dunia di genggamanmu, ibaratnya itu di handphonemu. Nah, sekarang itu menjadi tantangan bagi orang tua. Kadang juga memang kebanyakan orang tua biar anaknya diem dikasih handphone. Nah, dari usia kecil, usia ibaratnya kalau asal udah bisa lihat handphone aja deh, ibaratnya 1 tahun 8 bulan, 2 tahun ke atas sampai kapanpun itu udah dikasih gitu kan. Nah itu menjadi mungkin tantangan bagi orang tua di luar sana, bagaimana membuat sebuah ketertarikan selain handphone, karena itu yang sangat susah. Kita ke Ibu Almiati nih. Nah, kalau terkait kayak gitu, ibarat keibuan kan. Kita tanya menurut Ibu Almiati ini gimana Bu dengan peristiwa seperti itu? Ibaratnya kebanyakan ibu rumah tangga yang hanya memberikan anaknya handphone untuk menjadi perhatian biar nggak dikacau, biar anaknya diem aja terus nggak ganggu emaknya yang main handphone juga. Gimana nih tanggapan Ibu Almiati? Silahkan Bu. Terima kasih Mas. Ini sudah saya lakukan sebenarnya Mas. Nah, jadi sebagai seorang ibu itu saya merasakan sekali bagaimana dampaknya handphone ini, dampak negatif maupun positifnya, tergantung bagaimana kita selaku orang tua bisa mengawasi anak-anak kita dalam bermain HP. Benar. Yang saya lakukan di Dinas Perpustakaan itu sebagai VIC program transformasi itu. Jadi di program itu kita diminta bagaimana kita bisa melakukan pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat itu seperti ini, kita memberi sosialisasi dan pelatihan. Nah, sosialisasi kepada ibu-ibu PKK, ibu-ibu PKK, karena mereka bagian juga dari ibu rumah tangga, seperti pastinya. itu kan. Nah, jadi kalau kita mau seluruh masyarakat itu kita undangkan susah juga. Nah, jadi melalui ibu-ibu PKK ini karena mereka di sini lebih mudah berhubungan dengan masyarakat di desa mereka masing-masing. Nah, datangi ke sana, saya undang beberapa ibu pengurus perpustakaan desa maupun ibu PKK desa. Saya kasih sosialisasi dengan memegang handphone dan dengan memberi contoh dampak negatif maupun positif dari handphone itu seperti apa. Nah, jadi melalui mereka lah kita bisa mendekati anak-anak yang seperti itu. Tapi alhamdulillah Mas, saya lihat beberapa bulan ini ada perubahan yang signifikan terhadap anak-anak tadi. Nah,
kita juga melakukan kegiatan bimbel bahasa Inggris, bimbel komputer dan baca tulis hitung. Iya. Nah, jadi yang kami harapkan hadir di sana itu anak-anak yang kurang mampu seperti itu ya. Kalau anak yang mampu mungkin orang tuanya bisa mengantarkan dia les di sana, les di sini, les di situ kan. Ya. Nah, jadi kita lakukan itu lewat Instagram kita lakukan beberapa jadwal seperti itu kan. Nah, pelatihan ya alhamdulillah itu udah ada impactnya. Nah, jadi jangan lupa ya pemirsa, ikuti kita di Perpustakaan Daerah Kapuas Hulu. Nah, itu berbagai ragam kegiatan yang kita lakukan ada di sana, termasuk bimbel tadi, termasuk sosialisasi yang kami lakukan kepada ibu-ibu PKK desa. Nah, kami juga bukan hanya memberikan sosialisasi seperti itu, Mas. Jadi kita langsung adakan MOU. Nah, kesepakatannya itu ibu janji ya nanti ada perubahan di desa ibu seperti itu. Jadi kita sedikit tegas biar desa bukan hanya perpustakaan daerah yang maju, tapi desanya yang harus yang gitu. Berarti bukan hanya sekedar pelaporannya saja sudah selesai, bukan tapi seremonial, tapi dampaknya yang sangat penting kita harapkan dari masyarakat kita seperti itu. Nah, mindset kita terhadap perpustakaan dulunya itu hanya tempat membaca buku, meminjam buku, itu kita rubah sekarang. Nah, perpustakaan harus memberikan dampak kesejahteraan untuk masyarakatnya. Kami juga kemarin datang ke beberapa OPD yang terkait. Ini kita cerita dari anak-anak cerita ke OPD itu kan. Nah, ada juga mereka yang bingung, kok bisa ya perpustakaan ngurus UMKM? Kok bisa ya perpustakaan ngurus ini itu, segala pariwisata, segala lingkungan gitu kan. Nah, itulah unik dan konfliknya perpustakaan. Jadi dia bisa mengurus semua lini. Dan masyarakat yang dibina itu tidak terbatas, baik itu anak sekolah, baik itu ibu-ibu, nah desa, kecamatan, semua diurus. Bapak-bapak semuanya diurus ya. Nah, jadi mungkin saya bukan menyindir sih Mas, sepertinya. Nggak apa-apa. Jadi saya berharap bukan hanya kami yang memahami tentang ini, tapi semua para pimpinan di atas harus juga melirik kami lah. Karena beban tugas dan tanggung jawab kami yang luar biasa itu, ya paling tidak untuk beli bensin pembinaan ke desa itu ada. Jadi di tahun 2023 harapan kami bisa dibantu. Dan pesan Perpustakaan Nasional untuk kami, bangunan itu dibangun bukan hanya untuk pajangan, tapi untuk bisa memberi dampak kepada masyarakat. Nah, itu harapan kita bersama. Mungkin saya dari tadi ya Mas pingin juga bacakan pantun. Kadang-kadang kita itu pantunnya simpan terakhir berarti Bu. Oh iya, boleh bagus. Gimana ya? Sepakat nggak Bu? Kita sepakat nggak? Karena kadang-kadang anak-anak muda itu kalau melalui pantun tuh ingat. Nah, nanti kan di akhir aja kita ya. Kan biasanya asik, mantap, cakep. Nah, gitu-gitu ya pokoknya ya. Kalau di nasional itu yang mereka tunggu-tunggu pantun dari Kalimantan Barat itu. Itu yang dimpa tidak kan? Oke deh. Jadi bener kata Ibu Almiati ya, sekarang memang perpustakaan punya sangat tantangan yang luar biasa. Bu ya. Ibaratnya dulu memang perpustakaan menjadi tempat yang sangat bermanfaat bagi orang mungkin ya. Sampai sekarang juga masih, cuman karena medianya ini sangat banyak persaingan. Jadi mereka ibaratnya ngapain ke sana kalau misalnya udah dapat yang lebih cepat. Pasti itu yang terjadi di pikiran masyarakat sekarang. Tapi sekarang inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sangat bagus banget. Jadi ibaratnya kalau warga ngenilai, ibaratnya sekarang tempat perpustakaan ini adalah tempat pengimplementasi dari apa yang ada di sana. Misalnya nih ya, ada buku pertanian yang mereka melakukan, berarti ibaratnya langsung melaksanakannya lagi. Jadi itu adalah salah satu trik ya Bu ya. Salah satu trik untuk menarik perhatian dari masyarakat kita. Jadi bukan hanya membaca aja, tapi langsung diimplementasikan dan langsung diajari oleh pustakawan-pustakawan yang ada di dinas tentunya. Gitu ya Bu ya. Kurang lebih seperti itulah ibaratnya sekarang dunia keperpustakaan nih. Jadi ibaratnya untuk bersaingnya dari segi itu nih tentunya. Kita break dulu nih pendengar setia Radio Rasika. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 103,4 FM. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Boy, toy named Troy used to live in Detroit. Big dope, selling money, he was getting. Oke, masih barengan dengan Harga Ibu Almiati dan juga Bang Belmi. Kita udah di penghujung perjumpaan kita. Nah, siap-siap nih kita dengerin pantunnya Ibu Almiati nih ya. Tapi sebelum ke pantunnya Ibu Almiati, kita dengar dulu pesan dan mungkin harapan dari Bang Belmi sendiri selaku pegiat literasi. Boleh Bang, singkat Bang, silahkan. Terima kasih.
pesan saya hanya satu, bahwa sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada komandan saya dari Bapak Kasat, AKP Suharso, selaku Kasat Polairut, dan pimpinan saya di Polres Kapuas Hulu, AKBP Prancis Siregar, yang sudah memberikan saya waktu, dan terima kasih kepada Diskominfo yang sudah memfasilitasi kami. Ini jujur baru pertama kali ini saya diundang dan sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih. Untuk pesan saya kepada anak-anak atau khususnya yang ada di pedalaman, jangan berhenti belajar, bahwa kita tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal. Kalau kita bisa melatih mereka dengan disiplin, dengan belajar, pasti mereka pintar dan pasti mereka tidak nakal. Jadi semuanya itu tergantung daripada arahan didikan dari orang tua. Orang tua ini sangat berperan aktif. Dan saya juga menyampaikan juga kepada pegiat literasi lainnya yang ada di Kapuas Hulu, jangan menyerah. Memang semua butuh tantangan, butuh hambatan. Saya juga mengalami itu Pak Arga, di mana awalnya saya dulu dikucilkan, ya kadang diketawain juga kenapa polisi terjun ke literasi, tetapi saya buktikan dengan 6 penghargaan yang kita raih. Dan ini bukan saya membanggakan diri, tetapi itu salah satu wujud apresiasi dari komandan Bapak Kapolres atau dari yang lain, instansi yang lain, bahkan bisa sampai tingkat nasional. Dan bukan menyombongkan diri. Waktu itu bulan 11 satu-satunya peserta se-Indonesia dari Kapuas Hulu. Jadi hanya satu saja yang menerima penghargaan Nugra Jasa Pustaloka se-Indonesia, polisi saya. Dan saya juga melaksanakan tugas sehari-hari tanpa melalaikan tugas saya. Jadi harapan saya ke depan, semoga dengan prestasi ini pemerintah baik daerah atau dari komandan bisa memperhatikan kami dalam pegiat literasi ini, dan dilirik juga kata Ibu Alimati, supaya kami bisa mencerdaskan anak bangsa melalui literasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Belmi. Silakan untuk Ibu Almiati, Bu, sama Bu, silakan pesan dan mungkin ada arahan untuk anak-anak sekarang dan pantunnya ditutup nanti nih. Silakan Ibu Almiati. Terima kasih Mas. Satu pesan khusus dari saya, terutama ini kepada anak-anak muda. Jadi anak-anak muda itu sudah mulai kami guide itu dengan kolaborasi kami melalui kesepakatan kerjasama dengan Karang Taruna. Semoga banyak Karang Taruna lain nanti bermunculan. Ini baru kami lakukan di Desa Nangkalis karena sangat dekat dengan kita sebagai desa penyanggah. Mereka harus dulu menjadi role model untuk Karang Taruna yang lain bisa bertransformasi seperti itu. Nah, terus jadikanlah perpustakaan itu tempat kita belajar menimba ilmu pengetahuan, karena perpustakaan itu tidak ada batasnya. Kalau kita di sekolah itu mungkin ada batasnya, ada tingkatan ini SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi kalau di perpustakaan itu siapa saja boleh datang ke sana dan tidak menggunakan pakaian khusus untuk datang ke perpustakaan. Nah, jadikan perpustakaan itu tempat pembelajaran kita, tempat menimba ilmu pengetahuan, tempat anak-anak muda mengekspresikan segala ilmu pengetahuan. Nah, pesan khusus saya juga kepada anak-anak muda yang sudah lulusan perkuliahan, jangan hanya mengandalkan untuk jadi VNS saja. Perpustakaan itu bisa mengantarkan anak-anak kita untuk lebih maju, lebih bergianan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Perpustakaan Nasional, ijazah yang baik itu dimanfaatkan bukan hanya untuk satu profesi saja, tapi dia bisa bermanfaat untuk kegiatan apa saja seperti itu. Nah, mungkin juga harapan saya kepada para penggiat literasi di luar sana yang belum menggeliat sekarang. Nah, jadilah seperti Pak Bilmi Sialagan, berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya, berusaha untuk membantu masyarakat kita, ibu-ibu rumah tangga yang mungkin sibuk, yang lupa melihat anaknya, tapi Pak Bilmi dan perpustakaan bisa menyambangi mereka sampai ke pelosok melalui perpustakaan keliling seperti itu. Nah,
Mungkin kalau di provinsi dan di pusat itu sering minta saya untuk berpantun itu Mas. Karena kalau pantun itu akan lebih ingat menurut mereka. Iya benar, lebih asik penyampaian pesannya biasanya ya Bang Belmi ya. Itu ingatan mereka lama, tapi yang kita bla 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 tadi itu lupa mereka gitu kan. Nah, tapi melalui pantun itu mereka akan sangat teringat sekali. Ada Oke, Bu. beberapa pantun Silahkan, yang Bu. mungkin saya sampaikan. Nah. Oke, Bu. Ke Semarang bawa merica. Nah, ini Asik. pantun saya kemarin ini di Surabaya nih. Singgah sebentar di Surabaya. Siapa orang gemar membaca, jalan hidupnya penuh cahaya. Asik, berseri-seri dong mulai ya. Betul. Lanjut. Buluh perindu memikat hati. Aduh. Dijadikan pengasih anak lelaki. Cakep. Literasi ilmu program kami agar seruan ini membumi. Wah. Masih ada dua, Mas. Ada lagi. Oke, kita dengar. Anak-anak membaca buku. Asik. Buku komik koleksi perpustakaan. Artinya Nah, berkali diri dengan menuntut ilmu, jangan berhenti, terus melanjutkan pendidikan. asik. Amin. Harus. Terakhir nih satu lagi apa nih, Bu? Anak menangis minta didongengkan. Cakep. Ibu tertidur karena kelelahan. Oke. Mari kita kuatkan literasi di pedesaan dengan membangun perpustakaan. Tepuk tangan dulu. Mungkin ada sedikit Mas lupa saya Iya, apa itu, Bu? sampaikan itu Silakan, tadi singkat, Bu. karena kita sudah mendapat penerima manfaat dari Perpustakaan Nasional itu sebagai penerima manfaat kabupaten kota. Dan untuk kedepannya itu mungkin kita akan diberi ke desa, diberi dari Perpustakaan Nasional itu ke Ya. desa 3 sampai 5 desa. Jadi mohon bagi Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini, mohon dipersiapkan desanya. Siapa tahu dari 278 desa itu nanti Bapak Terpilih, Ibu ya. akan terpilih mendapatkan program itu. Nah, lumayan juga Mas, kita nanti akan dibantu dari Perpustakaan Nasional itu ada komputer, ada saver seperti itu. Nah, lumayan ada buku, ada rak buku itu kalau tidak salah itu hampir 200-an nilainya. Wow. Nah, jadi saya berharap persiapkan perpustakaan Bapak Ibu, petugas perpustakaan untuk menerima manfaat program ini. Nanti akan diseleksi oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sulu. Terima Oke, kasih. luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Almiati SHKMAP selaku Kabid Perpustakaan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan juga Bang Belmi Sialagan dari Kasubnit Bimnas Polres KH. Mudah-mudahan apapun yang kita udah perbincangkan hari ini bermanfaat bagi kita pribadi ya, dan tentunya juga masyarakat. Besar harapan kita pemerintah terus mensponsori dan juga terus memberikan dukungan penuh semua kegiatan yang sudah kita bicarakan tadi, karena memang dampaknya bukan ke kita pribadi tapi ke masyarakat kita tentunya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan mudah-mudahan kita akan berjumpa di podcast dan juga siaran-siaran di Radio Rasika di lain kesempatan ya. Boleh say bye-bye untuk pendengar setia dulu kita nih. Boleh, bye-bye. Sampai jumpa. Well, pendengar setia Radio Rasika, thank you banget untuk kamu. Aku juga harus pamit undur diri dari dengar kamu. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat bagi kita semuanya. Buang jauh-jauh negatifnya, ambil positifnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Shrimp life.